seorang pria tengah dikelilingi oleh para prajurit bersenjata pedang. Dia berbicara tentang ajaran ayahnya yang menyatakan bahwa hidupnya harus untuk klan, dan dia harus bersama saudaranya seperti bayangan, tanpa memiliki keinginan pribadi. Dia terduduk di tanah, dikelilingi oleh sejumlah prajurit yang mengarahkan pedang mereka padanya. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dengan penuh kagum, memuji keberaniannya karena bertarung melawan komandan terkuat di benua tersebut sendirian. Dia mengakui pria itu sebagai saudara dari seorang pahlawan legendaris dengan nama Xian Fert. Xian menatap tajam pria yang mendekatinya, Boris, sambil menyebut namanya dengan penuh perhatian. Dia lalu bertanya dengan tegas, siapa yang memaksa Boris untuk melakukan hal ini, sambil mengeluarkan belati dari kabut hitam yang menyelimuti sekelilingnya. Dia menyinggung apakah perintah tersebut datang dari kaisar. Boris terkejut dan langsung menyuarakan keheranannya, mengaitkan Xian dengan Black Fog yang mengerikan seperti yang diberitakan oleh rumor. Dia mengidentifikasi Xian sebagai seorang assassin dari organisasi bernama Mist. Boris menjelaskan bahwa Mist adalah sebuah organisasi yang seperti kabut bagi para kesatria cahaya. Dia berjanji akan melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah menyingkirkan sosok yang terkait dengan kaum kafir. Xian menanggapi dengan nada sinis, mengizinkan Boris untuk melaporkannya jika Boris masih memiliki mulut setelah pertarungan ini selesai. Dia dengan tegas menjanjikan bahwa Boris tidak akan memiliki gigi yang tersisa setelah pertarungan itu selesai. Boris memperingatkan Xian tentang keberadaan sebuah penghalang magis yang kuat, yaitu penghalang magis bintang ke-9. Namun, Xian dalam hatinya bertekad untuk melarikan diri dan mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik insiden ini bersama saudaranya. Meskipun terkejut dengan keberadaan penghalang tersebut, Xian tidak terlalu khawatir karena yakin bisa menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba seseorang memanggil Xian dengan nama dan menghentikan pertarungannya. Hal itu membuat Xian terkejut. Di benaknya teringat ucapan ayahnya bahwa hidupnya harus untuk klan dan saudaranya Ashel merupakan perpanjangan dari klan tersebut. Keberhasilan Ashel sama dengan keberhasilan Xian. Saat Xian melihat Ashel, saudaranya, berdiri di depannya, dia mulai menyadari kenyataan yang pahit, bahwa pelaku di balik semua ini adalah Ashel itu sendiri. Ashel mendekatinya dengan langkah mantap, sementara Xian terdiam dalam kebingungannya. Di hadapannya, Ashel berkata dengan tenang, "Kau tampak bingung karena aku di sini." Xian yang masih terkejut bertanya, "Apa arti dari semua ini?" Dengan wajah yang dingin, Ashel menegaskan kepada Xian bahwa dia telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk klan, rakyat, dan untuknya sendiri, membuat Xian terkejut. Ashel kemudian menyuruh Xian untuk melepaskan beban yang ada di pundaknya. Xian yang masih terkejut bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Ashel menyatakan bahwa Xian adalah seorang pembunuh yang menjalankan aksinya dengan kabut misterius itu, dan dia bahkan tidak lagi menganggap Xian sebagai manusia. Ashel menuduh Xian telah mempermainkan mereka selama ini, dan dia meragukan apakah Xian benar-benar tidak menyadari dosanya. Xian bertanya-tanya dalam hatinya, mencoba memahami tuduhan bahwa dia seorang pembunuh dan dosanya. Dia menatap tajam ke arah Ashel, bingung dengan apa yang sedang dibicarakan olehnya. Dalam hati, Xian mengingat segala pencapaian yang dia bantu Ashel raih, mulai dari persaingan suksesi di dalam kekaisaran, serangan pasukan Raja Iblis, hingga perang untuk menyatukan benua. Dia merasa bahwa dia telah membantu Ashel dalam semua hal tersebut. Dalam kemarahan yang memuncak, dia berteriak dalam hatinya. Merasa dikhianati karena sepanjang 20 tahun hidupnya, dia telah mendedikasikan dirinya untuk melayani Ashel. Dia bersumpah akan memberikan segalanya saat ini, bahkan jika itu berarti menghancurkan Ashel. Energi gelap yang luar biasa keluar dari tubuh Xian membuat para prajurit terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Xian masih memiliki begitu banyak kekuatan mana yang tersisa. Mereka menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Xian mengejek Ashel, menyebutnya sebagai pahlawan yang mencoba membunuh adiknya karena takut, dan menanyakan apakah dia tidak merasa malu atas tindakannya. Namun, Ashel hanya diam, tanpa memberikan jawaban. Xian maju menyerang, berhasil mendaratkan 2 pukulan ke arah Ashel, tetapi serangan tersebut dibatalkan oleh gerakan cepat Ashel. Sambil berlari, Xian merenungkan rencananya, bertekad untuk menemukan titik lemah Ashel, sehingga dia tidak bisa lagi meregenerasi diri. Namun, saat dia melancarkan serangan, ia menemui bahwa punggung Ashel dilindungi oleh sebuah penghalang sihir.
Cyan mengutuk Boris atas tindakannya tersebut. Dan karena terlalu fokus menyerang Ashel, akhirnya dia terkena tusukan pedang dari saudaranya tersebut. Ashel menyatakan bahwa dia ingin memberikan kematian yang tanpa rasa sakit kepada Cyan karena dia adalah saudaranya, tetapi Cyan telah menunjukkan sifat aslinya. Ashel mengaku bahwa dia selalu tahu Cyan adalah seorang iblis sejak awal. Baginya, tidak pernah ada kepercayaan kepada Cyan sejak awal. Tanpa ampun, Ashel menendang Cyan yang sudah tak berdaya, lalu pergi meninggalkannya bersama dengan para prajuritnya. Cyan tersingkir, terbaring lemah, sambil menatap langit, meratapi nasibnya yang tak menguntungkan. Cyan membodoh-bodohi dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ini akhir dari hidupnya yang menyedihkan. Dia menyadari bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan kesalahan. Namun, sebelum dia bisa memikirkan lebih lanjut, dia bangkit kembali, berniat mengejar Ashel dan menyerangnya. Tapi, sebelum dia bisa melakukannya, Ashel sudah menyadari keberadaannya. Dengan kekuatan penuh, Ashel memotong leher Cyan tepat pada saat serangan Cyan hampir mencapai lehernya. Setelah semua peristiwa itu, segalanya menjadi gelap. Tiba-tiba, suara seseorang memanggil nama Cyan berulang-ulang kali, hingga Cyan terbangun dari tidurnya dengan terengah sambil memegangi lehernya yang terasa sakit. Seorang gadis pelayan, Emily, memperingatkan Cyan dengan nada tinggi, menegurnya karena tertidur terlalu lama. Dia mengingatkan Cyan bahwa dia harus segera bersiap-siap. Cyan merasa terkejut dan bingung, lalu dengan nada suara tinggi memanggil Emily, bertanya mengapa dia berada di sana. Dia merasa heran karena sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali dia melihat Emily, dan dia sama seperti yang terakhir kali dilihatnya. Saat dia merenung, Cyan mulai mengingat kembali. Dia menyadari bahwa tempat ini adalah kamar tempat dia tinggal saat masih muda, dan susunan perabotannya pun masih sama seperti dulu. Cyan mulai menyadari sesuatu tentang situasinya saat ini, terkejut menyadari bahwa dia telah kembali menjadi seorang anak kecil. Emily mengomel, menuduh Cyan mengulur-ulur waktu karena tidak ingin pergi berlatih. Dia menekankan agar Cyan segera membuat keputusan dan pergi berlatih. Cyan yang masih bingung bertanya-tanya tentang pelatihan yang dimaksud oleh Emily tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berjalan-jalan di sekitar tempat itu, mulai menceritakan tentang klan Fert dan semua orang di dalamnya. Cyan menyadari bahwa dia yakin telah kembali ke wilayah Kadipaten di masa lalu. Dia mempertanyakan apakah ini seperti momen di mana kehidupan seseorang berputar kembali sebelum kematian. Dia mengingat kembali kejadian 27 tahun yang lalu, pada tahun dasar 985, bulan Maret, tanggal 1. Tahun itu adalah tahun sebelum dia masuk ke akademi. Setiap tahun, Kadipaten mengadakan sesi latihan duel. Ayahnya, Duke Fert, selaku pemilik Kadipaten, selalu hadir dalam acara tersebut, membuatnya menjadi hal yang sangat penting. Dia menceritakan bahwa lawannya dalam duel tersebut adalah Krans Fert, yang seumuran dengannya, tapi merupakan saudara tiri. Ibunya, Margaret Erzet, adalah istri Duke. Krans mendapat lebih banyak perhatian karena statusnya yang lebih tinggi, sementara Cyan sebagai anak haram hanya diolok-olok, menjadikannya bahan tertawaan bagi semua orang. Cyan menegaskan bahwa duel ini adalah alasan mengapa ayahnya berhenti peduli padanya. Emily berbicara pelan kepada Cyan, menyarankan agar dia menyerah saja. Namun, Cyan menolak dengan mantap, menyatakan bahwa dia hanya perlu menang. Dalam hatinya, Cyan merasa terhina karena bahkan seorang pelayan pun merendahkannya. Namun, ketika dia mencoba menarik rapiernya, dia terkejut karena merasakan bahwa pedang itu begitu berat. Menyadari bahwa kekuatannya sama seperti saat dia berusia seumurannya saat ini. Dia mulai mempertimbangkan situasinya, menyadari bahwa sensasi yang dia rasakan tidak mungkin merupakan mimpi, dan hidupnya tidak sedang berputar kembali sebelum mati. Dia juga meragukan apakah ada mantra sihir yang mampu menciptakan ilusi begitu kuat seperti ini. Namun, meskipun meragukan, dia masih tidak bisa percaya sepenuhnya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu, dan jika iya, mungkin dia bisa mengubah masa depan. Cyan menoleh ketika Duke mengangkat tangannya, menandakan dimulainya duel. Saat duel dimulai, Krans maju sambil mencemooh Cyan yang ceroboh memalingkan wajah saat duel dimulai. Krans merasa percaya diri, tersenyum dan tertawa, merasa bahwa duel ini akan menjadi hal yang mudah baginya. Sementara itu, Cyan memandang Krans dengan ekspresi datar, mengomentari gerakannya yang lambat. Cyan bergeser sedikit dari posisinya untuk menghindari serangan Krans yang lambat, membuat Krans terkejut dan marah karena merasa Cyan menghindar seperti pengecut.
Ketika Krantz melancarkan serangannya, pedangnya terlepas dari genggaman karena diserang oleh Cyan, yang kemudian menendang kaki Krantz sehingga Krantz merintih kesakitan. Krantz jatuh dan memegangi kakinya yang sakit, sementara Duke dan istrinya terkejut dengan apa yang terjadi. Cyan mempertimbangkan untuk menempatkan pedangnya di leher Krantz agar duel segera berakhir. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena itu tidak akan cukup. Dia mengingat masa lalunya, di mana Krantz selalu membulinya sebagai bentuk hiburan. Perlakuan buruk itu terus berlanjut bahkan di akademi. Dengan kebencian terhadap Krantz, Cyan memutuskan bahwa dia harus menghancurkannya sepenuhnya agar Krantz tidak pernah lagi berani melakukan sesuatu terhadapnya. Sembari menendang-nendangi Krantz, Cyan menguatkan tekadnya. Dia bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, dia akan membentuk jalannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Hasil dari duel tersebut adalah kekalahan Krantz. Sang Duke memerintahkan Cyan untuk bertemu dengannya, bahkan membebaskan waktunya. Cyan berpikir, apakah kemenangannya dalam duel itu sungguh mengesankan? Dia bahkan didampingi oleh seorang kesatria kelas atas, Yulkin, yang secara langsung terkait dengan Duke. Saat mereka pergi, mereka bertemu dengan ibu Krantz di jalan. Dalam hatinya, Cyan mencatat bahwa ibu Krantz tampak sedang berbicara tentang anaknya. Dia kemudian memprovokasi dengan bertanya apakah Krantz baik-baik saja. Dengan wajah kesal, ibu Krantz menanggapi Cyan dengan marah, mengejeknya karena berani bertanya seperti itu setelah mengalahkan saudaranya. Sebagai tanggapan, Cyan hanya berjalan melewatinya dan berkata, "Itulah cara duel berlangsung. Sampai jumpa." Tiba-tiba, ibu Krantz mengeluarkan kata-kata yang menusuk, menyatakan bahwa anak haram seharusnya tidak dianggap seperti anak sah. Kata-katanya membuat Cyan merasa tidak nyaman. Ibu Krantz melanjutkan ejekannya, menyebut Cyan dan ibunya sebagai pelacur kotor. Dia menyarankan agar Cyan seharusnya berada di jalanan meminta-minta makanan. Ibu Krantz mengejeknya lagi, mengatakan bahwa Cyan seharusnya bersyukur dan tidak berani melawan. Cyan terbakar emosi. Dengan niat membunuh yang kuat, dia memikirkan apakah dia harus membunuh ibu Krantz yang telah melampaui batas. Namun bagi Cyan, itu tidaklah cukup. Dia bersumpah untuk membuat ibu Krantz menderita. Dia ingin menyiksanya dengan perlahan, sangat perlahan. Cyan menyatakan bahwa dia akan pergi ke akademi bersama Krantz. Ibu Krantz menanggapi dengan bertanya apa maksudnya. Cyan melanjutkan, menyebutkan bahwa dia yakin ibu Krantz ingin anaknya lulus dari akademi dengan selamat. Ibu Krantz marah, menyebut Cyan sebagai sampah yang kasar, berani mengancamnya. Yulkin berusaha menengahi, meminta maaf pada Duchess dan menyatakan bahwa Duke memanggil Cyan dengan mendesak, sehingga mereka harus segera pergi. Dengan serius, dia menyatakan bahwa mereka akan segera berangkat. Duchess tidak bisa berkata-kata, karena perintah Duke dianggap mutlak. Cyan merasa lega, menyadari bahwa dia dilindungi oleh kesatria penjaga yang mendapat perintah langsung dari Duke. Seorang kesatria yang tidak akan tunduk bahkan pada istri Duke. Sangat bagus dan dapat diandalkan. Di dalam ruangan Duke Firth, Duke mempersilahkan Cyan masuk. Cyan memberikan salam hormat menyebut dirinya sebagai Cyan, anak termuda dari keluarga Firth, dan menyapa sang ayah. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa sudah hampir 15 tahun sejak mereka terakhir kali bertemu satu sama lain. Duke Willius Firth, penguasa feodal besar dari Velias, sebuah wilayah barat dari Kekaisaran Ushif. Dunia memanggilnya dengan sebutan lain, yaitu pelindung benua. Seorang pahlawan yang berhasil menghentikan invasi para iblis dalam waktu yang lama dengan kekuatan sihir dan kebijaksanaan dunianya yang luar biasa. Pria ini memikul tanggung jawab yang tidak ada yang memaksanya hingga kematiannya dalam pertempuran melawan invasi pasukan Raja Iblis. Semua yang ia inginkan adalah perdamaian di seluruh benua. Tetapi kenangan Cyan tentangnya berbeda. Baginya, Duke adalah seorang yang memanfaatkan kehendak bebasnya untuk hidup seumur hidupnya melayani orang lain. Seorang pria bodoh. Duke Firth memperhatikan Cyan dengan seksama, mencatat bahwa matanya dengan tepat mengikuti gerakan pedang dan berhasil menghindarinya. Dia melanjutkan, menekankan bahwa saat Krantz menyerangnya, Cyan melihat langsung arah pedang yang berayun dan dengan cepat menghindarinya. Duke bertanya kepada Cyan kapan dia belajar mengayunkan pedang. Dalam hatinya, Cyan mengakui bahwa Duke selalu tajam dalam pengamatannya. Dia kemudian menjawab bahwa dia tidak benar-benar belajar, melainkan berlatih setiap malam sendirian. Duke mengejutkan Cyan dengan pertanyaannya, mengingatkan bahwa Cyan sebelumnya tidak menunjukkan minat dalam seni bela diri pedang. Duke ingin tahu mengapa Cyan menyembunyikan keterampilannya yang sangat baik.
Cyan menjawab bahwa dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Duke berpikir sejenak, lalu meminta penjelasan tentang tindakan Cyan setelah dia menendang Kranz yang terjatuh, menanyakan apakah itu perlu dilakukan. Cyan memikirkan maksud di balik pertanyaan Duke, merasa bahwa Duke mencoba mencari tahu kemampuannya. Dia lalu menjawab bahwa dia ingin membuktikan dirinya sendiri, membuat Duke bertanya apa yang ingin dibuktikan. Cyan dengan tegas menjawab bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Kranz, meskipun mereka berdarah sama. Itulah kesimpulan yang dia ambil dari makna duel tersebut. Duke tertawa dan memuji Cyan atas jawabannya yang jelas dan tegas, menunjukkan kepala dinginnya. Duke menyatakan bahwa dia tidak tahu bahwa Cyan begitu berbakat, dan dia merasa senang. Duke menyatakan bahwa suatu hari nanti, Cyan akan menjadi dukungan yang hebat dan dapat diandalkan bagi Ashel. Saat itu, Cyan terkejut, mengingat pengkhianatan yang dia alami dari Ashel dalam kehidupan sebelumnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus menjadi pembantu Ashel lagi. Tetapi Duke melanjutkan pembicaraannya. Duke menawarkan hadiah kepada Cyan sebagai penghargaan atas duel tersebut. Dia meminta Cyan untuk memberitahu apa yang diinginkannya. Cyan bertekad, menyatakan bahwa dia akan menghancurkan segalanya, segala sesuatu yang dicoba oleh Ashel. Dia kemudian menyampaikan keinginannya kepada Duke. Emily terkejut mendengar permintaan Cyan kepada Duke, bertanya apakah dia benar-benar ingin pergi ke medan pertempuran. Cyan menjawab dengan santai bahwa memang begitu, meskipun masih belum pasti. Emily balik bertanya, mengira Cyan sudah kehilangan akal. Dia menyatakan bahwa medan pertempuran dipenuhi dengan iblis yang jahat dan menakutkan. Velias, feodal barat dari Kekaisaran Ushiv. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh benua yang disebut sebagai medan pertempuran. Bahkan di dalamnya, Lemea Valley bisa disebut sebagai garis depan. Tempat pertempuran dengan iblis telah berlangsung selama ratusan tahun. Karena itu, ayah Cyan yang keras kepala menentangnya sejak awal memberinya sebuah syarat agar menjadi layak untuk pergi ke Lemea Valley dalam waktu 1 bulan. Namun, Cyan tidak tahu dasar apa yang akan digunakan ayahnya untuk menentukan kelayakannya. Cyan memikirkan bahwa ia harus meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak mungkin dalam waktu yang diberikan padanya. Dia masih lebih lemah daripada anak-anak seumurannya. Setidaknya, dia beruntung memiliki insting pertempuran yang sama seperti sebelumnya, dan dengan hanya sedikit kekuatan sihir yang dirasakannya dari dalam dirinya sendiri. Cyan yakin bahwa jika ia melatih tubuhnya sesuai dengan kemampuannya, ia dapat memanfaatkannya dengan baik. Setelah memikirkan hal tersebut, Cyan menyimpulkan bahwa itu adalah keputusan yang baik, dan dia bertekad untuk mulai berlatih sejak hari ini. Tiba-tiba, suara seorang wanita memanggil nama Cyan dari luar kamarnya. Wanita tersebut adalah Alice, dan sepertinya ada urusan penting yang harus dibicarakan dengannya. Alice memegang kencang kerah baju Cyan dan berteriak, bertanya apakah dia gila. Dia mendengar bahwa Cyan meminta ayahnya untuk mengirimnya ke medan pertempuran. Alice menyatakan bahwa tampaknya kemenangan melawan Kranz telah membuat Cyan kehilangan akal sehatnya, dan hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Dia meminta Cyan untuk mengikutinya ke atap. Beberapa waktu kemudian, keduanya pergi ke atap. Sepertinya mereka ingin berduel. Alice mengatakan bahwa mereka akan mulai saat mereka mengeluarkan pedang, dan dia akan membiarkan Cyan pergi ke medan pertempuran jika bisa menahan serangan-serangannya selama 3 menit. Cyan bertanya apakah Alice benar-benar harus berbuat sejauh ini. Alice menegaskan bahwa dia tidak akan mendengarkan alasan apapun dan hanya ingin jawaban atas satu pertanyaan. Apakah Cyan ingin gelar keluarga mereka? Cyan terkejut karena itulah sebabnya Alice melakukan ini. Dia tidak sedikit pun tertarik pada gelar itu. Namun Alice menganggap sebaliknya dan menyuruh Cyan mengeluarkan pedangnya. Cyan menggerutu dalam hati, mengeluh bahwa baru setengah hari sejak duelnya dengan Kranz, dia merasa lelah dan semuanya terasa kacau. Cyan terkejut dengan serangan tiba-tiba dari Alice, tetapi dia berhasil membatalkannya dengan menghalau serangan tersebut. Keduanya sama-sama terkejut dengan kejadian ini. Alice terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin Cyan bisa menghindari serangan itu, mengingat usianya yang masih 10 tahun. Sementara itu, Cyan mempertanyakan keputusan Alice untuk bertarung sekuat tenaga dengan adiknya yang 7 tahun lebih muda. Setelah memberikan serangannya, Alice mundur. Dalam hati, dia terkejut karena sebilah rapier memiliki bilah yang sangat ringan, tetapi Cyan berhasil memblokir serangan pedang panjangnya dengan bersih. Meskipun dia tidak ingin mengakui itu, Alice bertanya-tanya apakah keberhasilan Cyan hanya keberuntungan semata.
Meskipun kesal, Alice memberikan sedikit pujian kepada Cyan, mengakui bahwa intuisi Cyan lebih baik daripada yang dia perkirakan. Sementara Cyan merasa kaget dan sedikit takut melihat sikap Alice. Alice yang kesal melancarkan serangan beruntun mendorong mundur Cyan. Sebagai serangan penutup, dia melompat ke udara sambil memberikan serangan yang berat. Namun, Cyan dapat menahan serangan tersebut dengan baik. Tanpa berhenti di situ, Cyan memanfaatkan momentum serangan Alice dengan sedikit memiringkan pedangnya, dan pedangnya berada tepat di depan wajah Alice. Saat situasi menjadi berlebihan, Cyan merespons dengan cepat, memutar lengannya dan menepis serangan Alice, membuat keduanya mundur. Dalam hatinya, Cyan merasa terkejut, menyadari bahwa situasinya hampir berakhir fatal. Dia menyadari bahwa keterampilan pedang Mist, Thick Fog cenderung mematikan dan sulit untuk menahan diri dari membunuh karena kekurangan kekuatan. Dia bertanya dalam hati, berapa sisa waktu dari 3 menit yang telah berlalu? Mengkompensasi kelemahan kekuatannya dengan memanfaatkan mana untuk pedangnya. Tapi dia menyadari bahwa dia hampir mencapai batasnya. Ketika Alice mulai merapalkan mantra sihir, Cyan dengan cepat menyadari bahwa dia menggunakan mantra bintang ke-6. Alice kemudian mengeluarkan serangan dengan gerakan yang disebutnya sebagai jurus Aqua Blade. Cyan merasa bahwa situasinya terlalu berlebihan, curiga apakah Alice benar-benar ingin membunuhnya. Di sisi lain, Alice dengan ekspresi yang marah membuat Cyan merasa ketakutan hanya dengan menatap matanya. Cyan bersiap untuk benturan, menyadari bahwa bahkan jika dia berhasil menahan serangan itu, dia akan terjatuh dari kastil. Namun, tanpa pilihan lain, dia maju, memutuskan untuk percaya bahwa langkahnya akan berhasil. Cyan bergerak maju, mendekati Alice dengan cepat saat dia bersiap untuk melepaskan serangannya yang kuat. Dalam hatinya, dia berharap seseorang akan datang untuk membantunya, dan tepat pada waktunya, Elken muncul di antara mereka berdua, mencoba menghentikan pertarungan. Elken berhasil menahan serangan sihir Alice dengan pedangnya, sementara menarik Cyan ke atas untuk menghentikannya. Ledakan besar terjadi pada saat itu, dengan dampaknya yang begitu besar sehingga angin bertiup ke segala penjuru di kadipaten. Elken menegur Alice, menyampaikan bahwa dia terlalu keras terhadap lawan yang jauh lebih muda. Cyan merasa lega karena kehadiran Elken yang sudah dia tunggu-tunggu. Alice akhirnya menyadari kesalahannya, terkejut dan segera memeluk Cyan, meminta maaf karena tindakannya yang terlalu berlebihan. Alice menangis saat mengakui bahwa dia hanya ingin menghentikan Cyan pergi ke medan perang, dan dia terlalu terobsesi dengan hal itu sehingga hampir kehilangan kendali. Cyan tidak terkejut oleh reaksi Alice, merasa bahwa itu sangat khas dari dirinya, yang selalu berusaha keras dalam segala hal. Cyan menceritakan tentang saudara perempuannya yang merupakan salah satu elit terbaik dari semua siswa di Akademi Kerajaan, mendapat nilai S di semua mata pelajaran. Dia dilatih dalam ilmu pedang sejak usia muda dan dijuluki anak Tuhan karena kecantikannya yang menakjubkan. Meskipun diharapkan menjadi penjaga benua di masa depan bersama dengan kakak laki-lakinya, Ashel Fert, dia akhirnya terbunuh setelah bergabung dengan Kesatria Cahaya. Cyan mengakui rasa rindunya kepada Alice dalam hati, bersumpah untuk melindunginya kali ini sambil memeluknya dengan erat. Alice bertanya kepada Elken tentang perannya sebagai kesatria pengawal Duke, menyadari bahwa Duke telah pergi berperang. Elken menjelaskan bahwa dia menjalankan perintah Duke untuk melindungi Tuan Muda untuk sementara waktu secara rahasia. Cyan merasa kehadiran Elken sejak dia keluar dari kantor Duke. Dia bertanya-tanya mengapa Duke memerintahkan Elken untuk bertindak secara rahasia, membuatnya semakin penasaran dan akhirnya tertidur. Pada malam itu, hubungan saudara mereka menjadi lebih kuat, menguatkan ikatan emosional antara mereka. Keesokan harinya, Alice kembali ke akademi, tampaknya hanya untuk sebentar sebelum kelulusannya. Cyan merasa perlu menjadi lebih kuat, fokus pada latihan kekuatan selama 2 minggu terakhir, tapi sepertinya dia mencapai batasnya. Emily masuk ke kamarnya membawa paket dari Alice, namun aroma tak sedap dari paket itu mengganggunya. Cyan mengungkapkan bahwa paket tersebut berisi darah anjing neraka yang dimintanya dari Alice, bahan langka yang hanya dapat ditemukan di Lemea Valley. Cairan itu dinyatakan meningkatkan permanen mana dan kekuatan bagi yang mengonsumsinya. Meskipun dianggap sebagai rumor palsu, Cyan yakin itu benar berdasarkan pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Dia meminum cairan itu, mengungkapkan bahwa ia satu-satunya yang mampu menyesuaikan diri dengan masakan Alice. Dia ingat akan sup jamur yang pertama kali dibuat oleh Alice.
yang membuat jantungnya berhenti bekerja hanya dengan satu gigitan. Namun, dibandingkan sup itu, setelah menghabiskan cairan tersebut, Cyan dengan lantang menyatakan bahwa rasanya enak. Dia berdiri sambil memberitahu Emily bahwa dia akan pergi berjalan-jalan. Ingin tahu apakah itu benar-benar berhasil. Dia berbicara tentang bagaimana sudah lama sejak dia datang ke sana, menunggu hari itu selama 2 minggu terakhir. Dia menjelaskan bahwa dia sering datang ke tempat itu ketika dia ingin sendirian, terutama saat Elken tidak ada untuk laporan rutinnya. Kemudian suatu hari, Ashel menerima wahyu ilahi dari Dewa Cahaya, Lumendel. Wahyu tersebut mengatakan bahwa sebuah kuil kuno tersembunyi di suatu tempat di pegunungan ini. Awalnya, dia tidak sepenuhnya percaya, tapi ternyata ada tempat di mana aliran mana terkonsentrasi. Hanya dia yang mengetahui tentang ini sekarang. Setelah memastikan lokasinya, dia menggunakan sihirnya untuk menghancurkan tanah. Dalam hati, dia mencemooh Askel, yakin bahwa Ashel tidak bisa membayangkan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tanah yang dihancurkannya mengungkap jalan menuju kuil kuno yang tersembunyi yang dia maksudkan. Penjelajahan pun dimulai. Cyan mencatat perubahan di tempat itu, menyatakan bahwa itu dulunya adalah kuil kuno yang melayani Dewa Cahaya, Lumendel, hingga sejarah di tanah itu dihapus karena perang dewa dan iblis yang terjadi 300 tahun lalu. Dia terkejut bahwa tempat ini ada di pegunungan di belakang istana. Setelah berjalan menuju cahaya yang dituju, dia akhirnya bisa melihatnya. Pemilik kuil ini sebuah pedang. Dalam catatan sejarah, pada tanggal 12 Agustus tahun 999 sebelum pembentukan, manusia akhirnya berhasil mengusir pasukan Raja Iblis dari Velias. Meskipun pasukan Raja Iblis jauh lebih kuat daripada manusia, manusia menemukan artefak kuno yang disebut senjata dewa, memungkinkan mereka untuk memenangkan pertempuran. Salah satu artefak tersebut, Durand Ark, adalah pedang suci yang diberkati oleh Dewa Cahaya, Lumendel. Pedang ini dianggap sebagai penyebab utama kemenangan manusia melawan para iblis. Dan ia akan bertemu dengan kematian yang menyedihkan di masa depan, karena pedang ini yang akan dimiliki oleh Ashel Fert. Mungkin Durand Ark memiliki hubungan dengan regresinya. Meskipun sudah mengetahui bahwa tidak akan ada reaksi, dia mencoba menyentuh pedang tersebut, hanya untuk merasa kecewa. Kemudian, merasa kesal, dia menendang pedang tersebut. Dengan nada kesal, dia mengejek pedang suci itu dan memutuskan untuk fokus pada tugasnya sebelum meninggalkan tempat itu. Saat melangkah melewati cahaya, ada bayangan yang terasa begitu misterius di baliknya. Cyan mengamati lebih dekat dan berkata, "Pada pandangan pertama, Anda mungkin mengira itu bayangan pedang. Tapi itu tidak mungkin. Ini bukanlah bayangan. Di mana ada cahaya harus ada kegelapan juga. Itu adalah jalannya yang menuju ke ruangan lain yang tersembunyi oleh altar cahaya. Masuk ke dalam, dia melihat sesuatu yang sangat dia kenal, yaitu pedangnya di kehidupan sebelumnya, pedang iblis, Kairam. Dia mengambil pedang itu dari altar. Aura yang menakutkan keluar saat ia mengangkat pedang itu. Dia menyapa pedangnya setelah sekian lama tidak bertemu, tetapi pedang itu terasa berbeda daripada biasanya. Dia merasa pedang itu belum sepenuhnya terbangun sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Cyan merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika merasa pedangnya di genggamannya. Keinginan untuk menggunakannya begitu besar. Suara misterius yang tiba-tiba terdengar tertawa dan berbicara padanya, disertai oleh aura kegelapan yang mengelilinginya. Meskipun diancam, Cyan tidak terpengaruh dan tetap fokus pada pedangnya. Makhluk itu memberitahunya bahwa ia telah membangunkan pedang demonik tanpa kesadaran akan konsekuensinya, sambil tersenyum lebar. Makhluk itu meluncur cepat ke arah Cyan, menyatakan bahwa tubuh Cyan sekarang menjadi miliknya. Namun saat mendekati, Cyan menghentikan makhluk tersebut dengan mencekiknya. Cyan menjelaskan bahwa demonic sword tidak sekasar ini sebelumnya. Makhluk itu heran, bertanya bagaimana bisa dirinya disentuh. Cyan menegaskan bahwa pedang itu adalah miliknya. Tentu saja, makhluk itu tidak hanya diam, mencoba menyerang dengan mencakar, memaksa agar Cyan melepaskannya. Begitu bebas dari cengkeraman, iblis itu mundur ke belakang. Kairam bertanya tentang identitas anak laki-laki itu, menyelidiki apakah dia adalah penerus sang successor. Dia juga merasakan aura Eru dari anak tersebut. Cyan menjawab dengan percaya diri bahwa dia adalah penerus Eru, memerintahkan demonic sword Kairam untuk tunduk. Kairam merasa marah dan merendahkan, menolak untuk menerima kenyataan bahwa seorang anak kecil seperti Cyan bisa menjadi penerus. Cyan menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup dan bahwa tujuan akhir demonic sword adalah mengambil alih tubuh pengguna.
Dengan rasa tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk agak berhati-hati dalam serangannya. Saat Cyan mundur, Kairam maju. Dengan tenang, Cyan melangkah maju dan mengaktifkan otoritas kontrol Demonic Sword. Seketika itu aktif, Kairam terdorong ke tanah, menghentikan gerakannya. Cyan menyarankan agar Kairam menerima dirinya sebagai pemiliknya saat Cyan masih bersikap baik. Namun, Kairam tetap menolak, keras kepala dalam menentang ide untuk tunduk pada seorang anak yang arogan. Cyan kemudian mengucapkan kata kunci Demonic Sword Control, membuat Kairam tidak bisa menentang otoritas tersebut. Karena Kairam keras kepala, Cyan mengucapkan kata kuncinya berulang kali. Setelah beberapa saat, Cyan menanyakan pendapat Kairam sekarang, yang akhirnya mengakuinya sebagai masternya. Merasa bahwa urusan sudah selesai, Cyan memutuskan untuk pulang karena sudah menghabiskan waktu yang cukup lama. Kairam menyatakan betapa lama dia tidak menghirup udara segar, lalu keluar dengan wujud lain, menikmati kesegaran udara. Dia kemudian bertanya pada Cyan tentang namanya. Cyan menjawab dengan nama lengkapnya, Cyan Fert. Kairam meragukan bahwa Eru benar-benar memilih seorang anak seperti Cyan. Cyan mengkonfirmasi bahwa Eru memilihnya, tetapi itu terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Kairam masih meragukan hal tersebut, menyatakan kebingungannya tentang kehidupan sebelumnya. Namun, Cyan menegaskan bahwa dia telah mati sebelumnya. Kairam terkejut, tapi perhatiannya lebih tertuju pada pedang Durand Ark yang masih tertidur. Cyan menjelaskan bahwa pedang itu harus menunggu 20 tahun lagi untuk pemiliknya. Kairam mengungkapkan keterkejutannya karena Cyan seolah-olah mengetahui masa depan. Cyan memotong ujung gagang pedangnya, membuat Kairam terkejut dan bertanya apa yang ingin dilakukan Cyan dengan ujung gagang tersebut. Dengan senyum di wajahnya, Cyan menjawab bahwa mungkin benda tersebut akan membuat masa depan menjadi sedikit lebih menarik. 1 bulan kemudian, kereta kuda mengantar seseorang ke suatu tempat. Cyan keluar dari kereta tersebut, siap dengan perlengkapan bertempur, menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Ketika melihat Duke di hadapannya, dia membungkuk memberikan salam penghormatan. Duke menanyakan 1 kali terakhir, apakah Cyan masih bertekad untuk pergi ke medan pertempuran? Dan jika ingin mundur sekarang, dia tidak akan menghalangi. Cyan dengan tegas menjawab bahwa hatinya sudah terpaut pada medan pertempuran. Duke meminta Eulken untuk membuka sesuatu, dan Eulken dengan patuh memegang gulungan sihir. Dalam hatinya, Cyan bertanya-tanya apakah gulungan sihir tersebut digunakan untuk memanggil sesuatu. Dan ternyata benar, Magic Scroll diaktifkan. Itu adalah sihir summoning. Eulken memanggil makhluk iblis yang perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sebuah Hellhound ganas telah dipanggil. Cyan menyadari bahwa Hellhound adalah makhluk iblis tingkat rendah dari Lemea Valley. Dia merenung bahwa para ksatria dan ayah pasti telah kesulitan mempersiapkan ujian ini. Dia melihat beberapa ksatria bersiap dengan pedang, mengasumsikan bahwa mereka akan membantunya jika situasi menjadi berbahaya. Duke menegaskan kepada Cyan bahwa dia harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya dan harus membuktikan seberapa kuat tekadnya dengan melewati ujian ini. Sementara itu, Eulken teringat momen 3 hari sebelumnya ketika dia berlatih pedang dengan Cyan. Benturan pedang mereka masih terasa dalam ingatannya. Pada hari itu, Eulken terkejut saat diminta untuk berlatih tanding bersama Cyan. Cyan menjelaskan bahwa hanya tinggal 3 hari lagi hingga batas waktu janjinya dengan ayahnya. Dan dia tidak bisa hanya mengayunkan pedangnya di udara. Dia juga ingin merasakan pertarungan yang sebenarnya. Dengan begitu, dia meminta bantuan untuk memberinya pengalaman dalam pertarungan sesungguhnya. Eulken merasa ragu tentang duel dengan seseorang seumur Cyan, seperti Tuan Muda Krantz. Tapi Cyan menjelaskan bahwa Krantz selalu lari setiap kali melihatnya. Dalam hati, Eulken merasa kesal, tapi tidak bisa menolak. Akhirnya, dia menerima tantangan Tuan Muda itu, tapi hanya akan bertarung dengan sarung pedangnya. Dia akan fokus pada pertahanan, jadi Cyan bisa menyerang sebebasnya. Cyan berterima kasih pada Eulken, lalu dengan serius meminta agar apapun yang terjadi setelah ini tidak boleh diketahui ayahnya. Itu adalah perintah. Eulken tidak mengerti. Sebelum dia menyadari, Cyan melaju cepat dan tiba-tiba mendaratkan 1 serangan kuat. Eulken terkejut. Dalam hatinya, dia tidak bisa mempercayai kekuatan serangan tersebut. Merasa heran bahwa pedang yang digunakan oleh seorang anak berusia 10 tahun bisa begitu berat dan kuat. Terlebih lagi, mata Eulken tidak bisa mengikuti kecepatan Cyan. Ketika Cyan bergerak ke samping, sosoknya tidak terlihat karena kecepatannya, membuat Eulken semakin terkejut. Cyan sudah berada di atasnya,
membuat Elken bertanya-tanya kapan dia berada di situ. Cyan meluncurkan serangan berturut-turut dari udara, terus menyerang hingga pada akhirnya berhasil membuat celah. Memanfaatkan momentum tersebut, dia maju dengan cepat dan memberikan serangan mematikan, meskipun pada akhirnya berhasil ditangkis oleh Elken. Cyan menghela nafas lega, menyadari bahwa dia belum bisa mengalahkan Elken. Dia mengucapkan terima kasih pada Elken atas bantuan dan kerja kerasnya. Elken terperanjat, mengakui prestasi Cyan. Dalam hatinya, dia tidak bisa mempercayai betapa besar pertumbuhan tuan muda Cyan yang dulu lemah. Jika firasatnya waktu itu benar, pada saat ini, tuan muda bisa mengatasi segala ujian yang datang padanya. Kembali ke ujian yang diberikan Duke kepada Cyan, Cyan menunggu Hellhound bertindak. Ketika Hellhound mulai maju, Cyan siap dengan benturan. Meskipun Hellhound kuat dan cepat, lawannya juga begitu. Di tengah serangan, Hellhound menyadari bahwa dia diserang meskipun kecepatannya. Cyan menyadari bahwa dengan kekuatan saat ini, bertarung melawan monster masih terlalu berat baginya. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Dalam aksinya berikutnya, dia memutuskan untuk membunuh Hellhound dengan serangan berikutnya. Dia bersiap dan fokus. Ketika Hellhound berada dalam jarak serangannya, Cyan langsung menargetkan lehernya. Menebas lalu melompat ke udara dan melemparkan rapiernya tepat ke kepala Hellhound untuk menghabisinya. Hellhound berhasil dikalahkan, membuat para prajurit tersentak. Beberapa di antaranya kagum, termasuk sang Duke. Cyan merasa menyayangkan melihat darah yang bercucuran dari Hellhound, merasa bahwa itu seperti pemborosan. Dia memikirkan untuk membawa cangkir setidaknya. Duke bertepuk tangan dan memuji tindakan Cyan, yang membuatnya yakin bahwa akan bertemu dengan Cyan di medan pertempuran. Cyan berterima kasih pada ayahnya. Kairam tiba-tiba memanggil Cyan dan bertanya apakah dia terlihat seperti pisau dapur. Cyan menjawab bahwa tentu saja tidak, karena Kairam adalah sebuah pedang iblis. Kairam memohon agar Cyan menggunakannya karena untuk mendapatkan kekuatan dia membutuhkan darah. Kairam merengek, memohon agar diberi kesempatan untuk mendapatkan seteguk darah. Cyan menjanjikan bahwa dia akan segera menggunakan Kairam sesuai keinginannya. Kairam marah karena dibangunkan ketika seharusnya tidak. Di medan pertempuran, Duke dan pasukannya bertemu dengan segerombolan ogre di barat laut. Duke dengan lantang memerintahkan untuk membentuk garis pertahanan dan menghabisi ogre tersebut segera. Sihir Restraint of Salvation segera diaktifkan oleh para prajurit, menyilaukan ogre-ogre tersebut dan mengikat mereka dengan tali-tali cahaya, membuat mereka tidak berdaya. Tanpa menunggu lebih lama, Duke memerintahkan serangan. Para ksatria menyerang ogre-ogre yang terikat. Sihir pengekang bekerja dengan efisien, membuat para ogre tidak dapat bergerak ataupun membalas serangan, sehingga para prajurit dengan mudah menghabisi ogre-ogre tersebut. Sementara itu, Cyan berada di bagian belakang bersama Emily, yang ketakutan melihat kepala ogre yang terjatuh di depan mereka. Emily bertanya pada Cyan mengapa dia ingin datang ke tempat seperti ini dan apakah dia tidak takut. Cyan hanya mengabaikannya. Cyan merasa nostalgia kembali ke tempat tersebut, meskipun suasananya tampak seperti neraka seperti biasa. Duke bertanya bagaimana perasaannya berada di garis depan pertempuran. Cyan menjawab bahwa dia merasa agak gugup. Duke mengingatkan Cyan bahwa di tempat seperti itu, dia tidak akan pernah tahu kapan akan mati. Jadi, dia tidak boleh pernah lengah. Cyan menyetujui, berjanji untuk mengingat itu. Di garis depan, situasi seperti ini adalah hal yang biasa. Biasanya terjadi 3 hingga 4 pertempuran dalam sehari. Dan setiap pertempuran memiliki panduan respons yang terperinci dengan ksatria terampil sebagai inti, mengurus semua monster yang mencoba menyeberangi garis depan. Cyan merasa frustrasi karena tenda yang dia tempati berada di bagian paling belakang, di mana tempatnya paling aman. Dengan pengawal yang begitu disiplin di sini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memberi makan Kairam. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menunggu sampai waktu makan malam. Kemudian dia menyadari Alice yang bersembunyi di balik selimut dan bertanya apa yang sedang dilakukan Emily. Cemas, Emily menjawab bahwa Duke telah memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah tahu kapan dan di mana mereka akan mati. Dalam hatinya, Cyan merasa tidak enak kepada Emily. Dia menyarankan kepada Emily untuk pulang dan kembali. Namun Emily membalas dengan berteriak, menyatakan bahwa dia tidak bisa pulang, terutama ketika Cyan tidak bisa melakukan apapun tanpanya. Dengan geram, Emily melanjutkan bahwa dengan banyaknya monster di sekitar, jika dia memilih untuk pergi, siapa yang akan merawat Cyan? Emily keluar dari tenda dan memerintahkan untuk segera pergi makan.
Cyan sempat bertanya tentang jubah yang dia minta, tetapi Emily pergi begitu saja. Cyan merasa kesal dan mempertanyakan perlakuan Emily kepadanya, mempertimbangkan untuk mengusirnya. Beberapa waktu kemudian, Cyan meletakkan sebuah boneka yang mirip dengannya di atas kasur dan menutupinya dengan selimut, merasa bahwa itu sudah cukup. Emily terbangun dan bertanya apakah Cyan berencana untuk keluar berlatih, bahkan di tempat seperti itu. Cyan mengiyakan dan Emily memuji ketekunan Cyan, menyatakan bahwa Duke pasti akan bangga jika mengetahui hal itu. Cyan memutuskan untuk pergi, meminta Emily untuk mengurus hal-hal seperti biasa sambil mengenakan jubahnya. Dia ingin Emily menangani pertanyaan jika ada yang bertanya tentangnya. Saat ini, dia sedang tidur. Cyan berlari secepat yang dia bisa, sambil berpikir bahwa tugas penjaga malam di garis depan biasanya diperketat. Jadi, jika dia tidak bergerak pada saat ini, akan sulit baginya untuk bergerak bebas di tempat itu. Dia turun ke jurang yang tinggi menggunakan teknik Thick Fog Third Move, Fox Descent. Saat berlari, dia memikirkan bahwa seharusnya ada banyak monster di tempat ini, menjadikan tempat yang sempurna untuk menggunakan Kairam. Dia bertanya kepada Kairam apakah itu benar, dan Kairam merespons dengan keinginan yang kuat untuk memotong sesuatu sesegera mungkin. Dalam keadaan yang sama-sama bersemangat dan dihadapkan dengan serangan ganas dari musuh, Cyan memutuskan untuk memenuhi keinginan Kairam sesuai dengan keinginannya. Pertama-tama, dia menghabisi Hellhound pertama yang menyerang, lalu bersiap untuk menggunakan teknik selanjutnya, Fox Sword, Rushing Fox Storm. Dengan kecepatan luar biasa, dia berhasil menghabisi Hellhound yang tersisa, memberikan serangan mematikan dengan sedikit kerusakan yang diterima musuh. Begitu Hellhound tumbang, Cyan tanpa membuang waktu menusukkan sedotan kayu ke leher Hellhound dan meminum darahnya sampai habis. Cyan dan Kairam sama-sama puas dengan hasilnya. Cyan dan Kairam merasa terpuaskan setelah lama menunggu momen yang dinanti-nantikan ini. Cyan menyatakan bahwa mereka akan terus melatih diri seperti ini. Kairam bertanya seberapa lama Cyan pikir mereka akan memperkuat diri dengan membunuh para makhluk tersebut. Cyan menenangkannya, mengatakan masih banyak waktu dan masih ada banyak monster. Kairam merespons dengan penuh antusiasme, menyatakan bahwa dia semakin bersemangat. Di sebuah jalan tebing, dua kereta kuda diiringi oleh sekelompok kesatria terlihat. Salah satu penumpang kereta kuda, seorang wanita, mempertanyakan keselamatan di garis depan kepada seorang gadis. Gadis tersebut menegaskan bahwa tidak boleh memperlakukannya seperti anak kecil. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia adalah putri kerajaan dari kekaisaran, dan dia memiliki kewajiban untuk membantu ayahnya dalam kunjungannya. Dia menegaskan bahwa dia akan marah jika masalah ini dibahas lagi. Wanita itu mengakui dan memberitahu bahwa ada kabar yang menyebutkan bahwa putra termuda dari keluarga Firth berada di garis depan. Putri tersebut heran, bertanya apakah Duke Firth benar-benar membawa putranya yang termuda. Wanita tersebut menjawab bahwa Duke sebenarnya tidak akan membawanya, melainkan anak itu sendiri yang rela. Wanita itu menyarankan agar mereka yang seumur berusaha untuk berbaik-baik satu sama lain. Sang putri mengesampingkan pembicaraan itu dengan cuek, menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal sepele itu dan ingin tidur. Wanita itu mengerti dan menyampaikan pengertiannya. Namun, sang putri, meski awalnya mengabaikan, akhirnya tertarik dengan anak itu dan bertanya tentang namanya. Wanita itu menjawab bahwa namanya adalah Cyan, dan dia yakin dia disebut Cyan Firth. Setelah mengetahui namanya, sang putri memutuskan untuk mengingatnya, menyadari bahwa mungkin mereka akan bertemu di medan perang nanti. Setelah Duke dan pasukannya berhasil mengalahkan monster, Duke memerintahkan agar prajuritnya memeriksa apakah ada yang terluka. Setelah mendapat laporan bahwa semua orang dalam kondisi baik, Duke memuji kerja keras mereka dan memerintahkan untuk segera kembali. Kemudian, Duke menoleh ke arah Cyan yang baru saja menyelesaikan musuhnya. Dia mendekat dan bertanya kepada Cyan bagaimana dia beradaptasi dengan kehidupan di garis depan. Cyan menjawab bahwa dia belajar sesuatu baru setiap hari, membuat Duke terkejut. Duke menyatakan bahwa dia sangat bangga pada Cyan dan memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Cyan besok pagi, meminta Cyan untuk datang ke tendanya lebih awal. Cyan terkejut dengan sikap ramah ayahnya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada malam itu, Cyan diam-diam bertarung melawan monster lagi bersama Kairam. Kali ini, mereka berhadapan dengan Deathworm yang cukup kuat. Cyan merasa terlalu berat melawan musuh yang seharusnya hanya muncul lebih dalam di lembah. Kairam menyarankan agar Cyan membiarkannya mengambil alih, tetapi Cyan menolak
curiga dengan niat Kairam. Kairam memastikan bahwa dia hanya akan menggunakan pedang itu sebentar dan kemudian membiarkan Cyan mengambil alih. Dia menjelaskan bahwa monster itu akan segera menyembuhkan cedera ringan, sehingga terus menyerang Deathworm tidak akan berguna. Dalam hatinya, Cyan menyadari bahwa pertempuran ini akan terus berlanjut tanpa henti. Sudah sebulan sejak dia tiba di garis depan, dan meskipun dia telah meminum darah banyak monster iblis, dia merasa itu masih belum cukup. Akhirnya, dia memutuskan untuk memainkan peran sesuai rencana Kairam untuk saat ini. Dia memanggil Kairam, dan Kairam langsung menggunakan teknik Thick Fog Might Form Demonic Sword Manifestation. Waktu seolah-olah berhenti ketika Cyan mulai menebas seluruh tubuh Deathworm dari atas hingga bawah, memanfaatkan kemampuan Kairam. Serangannya efektif, berhasil menembus kulit Deathworm dan melukainya. Sambil masih berada di udara, Cyan menggunakan teknik selanjutnya, Fox Sword, 8 Fluttering Petals. Dengan kecepatan yang lebih cepat, dia kembali memotong-motong seluruh bagian tubuh Deathworm. Hasilnya sungguh mengerikan. Deathworm terbelah menjadi beberapa bagian dari atas hingga bawah dengan cepat. Sementara itu, rombongan Duke melakukan patroli. Yulkin mencatat bahwa aura yang ada cukup mengesankan, berasumsi bahwa mungkin saja itu ulah seorang iblis. Duke memutuskan bahwa mereka tidak boleh mengabaikan hal ini jika seorang iblis terlibat. Dia memerintahkan para ksatria untuk memeriksa area tersebut dan segera membakar jasad monster tersebut. Melihat bekas sayatan pedang di tubuh monster, dalam hatinya, Duke merasa bahwa jejak pedang itu terasa familiar. Dia merasa deja vu. Ulken menemukan sesuatu yang penting dan memanggil Duke untuk melihatnya. Dia mengangkat obor untuk menerangi area di depan mereka. Dan seperti yang diperkirakan oleh Duke, Ulken menjelaskan bahwa di depan mereka adalah mayat Deathworm. Duke terkejut, dan dalam hatinya, dia mempertanyakan siapa yang bisa membunuh Deathworm seperti ini. Terbersit kecurigaan bahwa mungkin saja ini adalah perbuatan suatu organisasi yang terkait dengan kejadian ini. Cyan menjelaskan bahwa teknik Demonic Sword Manifestation memungkinkan Kairam mengambil alih tubuhnya, sehingga dia dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tetapi Kairam bisa sepenuhnya mengendalikannya jika dia lengah. Oleh karena itu, menggunakan Kairam untuk mengalahkan hanya satu monster saja sebenarnya adalah tindakan yang gila. Untungnya, dia telah meminum banyak darah makhluk iblis, karena jika ini terjadi sebulan yang lalu, tubuhnya pasti akan hancur. Kairam menyadari bahwa penampilan luar Cyan sebagai seorang anak tidak sesuai dengan perilaku dan keterampilannya yang matang dalam mengendalikan dirinya. Dia menyadari pengetahuan Cyan yang tinggi tentang geografi lembah Lemea dan penguasaannya atas teknik pedang yang jauh melampaui tingkat pemula. Kairam menyimpulkan bahwa Cyan adalah seorang regresor, seseorang yang kembali ke masa lalu. Cyan dengan tenang mengakui kematian sebelumnya, mengira Kairam seharusnya telah menyadarinya. Kairam mengkritik Cyan karena tidak menjelaskan apapun, dan Cyan dengan santai menjawab bahwa dia terlalu malas untuk penjelasan semacam itu. Kairam menyatakan bahwa membunuh seseorang seperti Cyan pasti sulit dilakukan. Dia menduga bahwa Cyan dibunuh oleh pemilik Duranddark, dan menurutnya ada dua kemungkinan. Cyan dibunuh dalam sebuah duel atau dikhianati, dan Kairam yakin bahwa yang terakhir yang terjadi. Cyan bertanya mengapa Kairam berpikir demikian, dan Kairam menjelaskan bahwa sikap Cyan terhadap pedang suci seperti Duranddark cukup mencolok, yang membuatnya yakin bahwa tujuan Cyan adalah balas dendam. Kairam juga menegaskan bahwa jika Cyan ragu atau kalah, dia akan mengambil alih sepenuhnya. Cyan menegur Kairam, menegaskan bahwa dia bukanlah seorang idiot. Meskipun demikian, dia merasa senang dalam hatinya, menyadari bahwa Kairam tidak berubah sama sekali dan masih sama seperti dalam kehidupan sebelumnya. Ketika Cyan keluar dari tenda, dia merasa ada ketegangan di udara hari ini. Emily mendekatinya dengan kabar bahwa sebuah mayat monster tingkat tinggi ditemukan di dekat pintu masuk lembah. Cyan merasa cemas, bertanya-tanya apakah itu merujuk pada Deathworm. Emily melanjutkan, menyatakan bahwa sudah lama tidak ada laporan monster tingkat tinggi di sekitar perkemahan. Cyan bertanya apakah ada informasi lain, khususnya tentang penampakan orang yang mencurigakan atau hal yang berkaitan dengannya. Sementara itu, Ulken datang untuk memanggil Cyan atas permintaan Duke. Cyan semakin gelisah, merasa frustasi karena tidak bisa membersihkan mayat monster karena kehadiran tiba-tiba para prajurit. Rencananya untuk menikmati kehidupan yang tenang sebelum masuk akademi terganggu.
Sayan memasuki tenda sang Duke dengan perasaan yang berkecamuk, menyapa ayahnya sebagai putra termuda dari keluarga Fertz. Dia merasa yakin bahwa ayahnya akan menyadari bahwa dia pelakunya. Jika sang Duke bertanya tentang insiden kemarin, dia bingung tentang alasan apa yang bisa dia berikan. Duke langsung bertanya kepada Sayan tentang kegiatan Sayan semalam. Sayan menjawab dengan mengatakan bahwa dia pergi tidur lebih awal karena merasa lelah. Duke berpikir keras, mencoba mengaitkan jawaban Sayan dengan jejak pedang yang ditemukan sebelumnya yang mengingatkannya pada teknik pedang Sayan. Dia merasa ragu apakah dia terlalu berpikir atau tidak. Baginya sulit untuk percaya bahwa seorang anak sekecil Sayan bisa membunuh Deathworm. Duke memberitahu Sayan tentang kejadian dekat perkemahan semalam. Dia menduga bahwa itu adalah ulah organisasi pembunuh rahasia, Mist, yang telah beroperasi sejak zaman kuno. Mist terkenal karena membunuh banyak bangsawan dengan dalih pemurnian dan meninggalkan kabut hitam di tempat kejadian. Meskipun Mist menghilang 300 tahun yang lalu, kemunculan kabut hitam di mayat Deathworm semalam menunjukkan kemungkinan kembalinya mereka. Kabut hitam ini adalah tanda keberadaan Eru, dewa kegelapan yang dipuja oleh Mist dan sumber kekuatan mereka. Duke menduga bahwa Mistlah yang membunuh Deathworm dan monster lainnya. Sayan merasa kagum dalam hatinya. Meskipun organisasi tersebut terakhir kali terlihat 3 abad yang lalu, Duke mampu dengan tepat mengidentifikasi siapa pelakunya. Duke menyatakan bahwa dia akan memberitahu kekaisaran tentang situasi tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sayan merasa lega karena sepertinya Duke akan percaya padanya. Duke menyimpulkan bahwa tidak masuk akal jika Sayan terlibat dengan organisasi seperti itu dalam usianya yang masih muda. Setelah itu, Duke mengalihkan pembicaraan ke kunjungan yang dijadwalkan hari itu. Sayan penasaran dengan permintaan Duke terkait kunjungan tersebut. Trompet dibunyikan untuk mengumumkan kedatangan sang kaisar. Duke dan para pengikutnya memberikan penghormatan dengan berlutut. Sang kaisar turun dari kudanya, mendekat dengan sikap ramah, dan meminta agar tidak perlu terlalu formal. Kaisar menyadari kehadiran seorang anak laki-laki di samping Duke. Sayan memperkenalkan diri sebagai Sayan Fert, anak termuda dari keluarga Fert. Sang kaisar terkesan melihat seorang anak sekecil itu tinggal di lingkungan yang keras seperti itu, menyatakan bahwa anak-anak Fert pasti berbeda dari yang lain. Xian merasa kaget tidak mengira bahwa permintaan tolongannya hanya untuk tampil sebagai putranya di hadapan kaisar. Di kehidupan sebelumnya, ia selalu terkurung di dalam rumah ketika kaisar berkunjung. Kepercayaan ayahnya membuatnya sangat tersentuh. Kaisar menyatakan bahwa dia juga ingin memperkenalkan seseorang yang kemudian keluar dari kereta kuda dan memperkenalkan dirinya sebagai Arin Severus, putri kelima kekaisaran Ushev. Xian merenung tentang Arin Severus, putri kelima yang dikenal sebagai putri kelima yang tragis. Dia teringat momen ketika Duke meminta sebuah permintaan untuknya yang ternyata adalah mengawal putri Arin selama sehari. Meskipun awalnya terkejut, Duke menjelaskan bahwa tujuannya adalah agar Sayan dan Arin bisa saling mengenal, mengingat mereka sebaya dan akan bertemu di akademi. Sayan merenung bahwa dia pernah melihat Arin di akademi dalam kehidupan sebelumnya, meskipun hanya beberapa kali di antara kelas. Sayan diberitahu bahwa tidak ada salahnya berkenalan dengan anggota keluarga kerajaan, dan Duke hanya ingin mereka berdua bisa saling mengenal dalam waktu singkat. Meskipun tidak sepenuhnya ingin melakukannya, Sayan menyadari niat baik ayahnya untuk mengembangkan persahabatan antara mereka seperti persahabatan ayahnya dengan kaisar. Meskipun ia merasa Arin bukanlah tipe orang yang bisa menjadi temannya, ia memilih untuk patuh pada permintaan ayahnya sambil menyimpan penolakan tersebut karena hanya dirinya yang mengetahui masa depan. Saat melihat sungai berwarna merah, Putri Arin bertanya mengapa sungai tersebut berwarna seperti itu. Sayan menjelaskan bahwa sungai tersebut dikenal sebagai Sungai Darah dan mengalir melalui Lemea Valley. Dia menjelaskan bahwa tidak ada alasan yang kompleks mengapa airnya berwarna merah, karena sungai itu dihuni oleh binatang iblis yang tua atau terluka yang tidak bisa lagi bersaing secara adil untuk bertahan hidup. Mereka secara naluriah melompat ke sungai dan mayat serta cairan tubuh binatang iblis tersebut akan melarut ke sungai, menyebabkan airnya berwarna merah karena dekomposisi oleh mana. Putri Arin mengungkapkan rasa jijiknya atas fakta bahwa sungai tersebut berisi cairan tubuh dan mayat binatang iblis. Dia memperingatkan Sayan untuk tidak memasuki sungai tersebut. Kemudian, dia bertanya apa yang ada di ujung sungai.
Cheyenne menjawab bahwa ujung sungai tersebut adalah dunia iblis. Putri Arin terkejut mengetahui tentang dunia iblis di ujung sungai, tempat di mana para iblis tinggal. Cheyenne mengkonfirmasi informasi tersebut dan mencatat dalam hatinya bahwa meskipun tidak ada orang yang waras akan melakukan perjalanan ke sana, dia menemukan keasikan dalam menggoda Arin. Arin terkejut mendengar suara dan melihat cahaya kuning dari jauh. Cheyenne menjelaskan bahwa itu datang dari pos penjaga ketiga di barat yang menandakan kehadiran binatang iblis yang akan datang. Arin kaget mengetahui adanya binatang iblis di sekitar mereka. Duke segera memberi perintah untuk melindungi sang kaisar dan memimpin pasukan penjaga divisi Knight ke pos penjaga ketiga di barat. Sang kaisar menegur Duke agar tidak terlalu tegang. Duke, kaget dengan pernyataan sang kaisar, akhirnya menenangkan diri dan mengiyakan perintahnya. Kaisar menyatakan mereka akan turut serta dalam serangan terhadap makhluk-makhluk iblis dan memerintahkan pasukan untuk fokus membunuh mereka. Duke memerintahkan Cheyenne untuk ikut serta dalam serangan, yang diiyakan oleh Cheyenne. Arin bertanya apakah Cheyenne bisa bertarung melawan makhluk-makhluk iblis, dan Cheyenne mengakui bahwa dia hanya memberikan dukungan dari belakang. Meskipun demikian, Arin malah memohon untuk diajak ikut bertarung, membuat Cheyenne terkejut dengan permintaannya. Arin, tanpa peduli dengan peringatan Cheyenne, bersikeras untuk bergabung dalam pertempuran. Xian, kesal dengan keteguhan hati Arin, memanggil Eulken untuk mengawalnya ke tempat yang aman. Arin merasa tersinggung dengan perlakuan Xian yang dianggapnya tidak pantas terhadap seorang putri. Xian menatap tajam Arin, menegaskan konsekuensi dari keinginannya yang keras kepala. Arin merasa ketakutan dan terancam oleh kata-kata Xian. Sambil melangkah pergi, Xian menyarankan Arin untuk kembali jika dia hanya akan menangis seperti seorang anak kecil. Sementara itu, monster sudah mendekati barikade dan mulai menyerang para kesatria. Duke datang memberikan semangat, memerintahkan pasukannya untuk kembali ke formasi dan melindungi sang kaisar. Dorongan semangat dari Duke berhasil membangkitkan semangat para kesatria karena bantuan telah tiba. Dion Severus, kaisar kekaisaran Ushif, memiliki 2 istri. Diana Quisel adalah istri pertamanya, tetapi kini sudah meninggal. Cassandra Nepelus adalah istri kedua dan dianggap sebagai bagian penting dari yudikatur kekaisaran. Mantan permaisuri melahirkan putri pertama dan kedua, sementara permaisuri saat ini melahirkan putra ketiga dan keempat. Namun, Arin Severus, sang putri kelima, adalah anak haram yang lahir dari seorang rakyat biasa. Orang-orang memperlakukannya seperti seorang putri yang tak berharga karena darah campurannya, tetapi dia tidak memedulikan bagaimana orang lain memandangnya. Dia dengan tekun memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan dan mendedikasikan dirinya pada studinya lebih dari siapapun. Namun, dia difitnah melakukan pengkhianatan oleh mereka yang merasa iri, dan dia diusir dari keluarga kerajaan dan kekaisaran. Kabar beredar bahwa dia meninggal sendirian karena penyakit di sebuah pulau. Karena itu, orang-orang menyebutnya putri tragis. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang bahagia jika dia tidak terjerumus dalam keserakahan. Xian berpendapat bahwa lebih baik bagi Arin untuk hidup tanpa ambisi apapun. Kairam mendengar hal itu menyatakan bahwa itulah yang selalu dikatakan ayahnya dalam kehidupan masa lalunya. Namun, Xian menegaskan bahwa situasinya berbeda, karena itu adalah politik kerajaan. Sementara itu, monster dihancurkan oleh sihir petir. Xian mengamati dengan kagum, mengakui keahlian kaisar. Kaisar menunjukkan kemampuannya dengan menggunakan Holy Lightning menghancurkan para monster dengan sambaran petirnya. Xian menjelaskan bahwa Kaisar Dion terkenal di masyarakat karena memiliki peringkat sihir 8 bintang. Jika bukan karena menjadi kaisar, mungkin dia akan menjadi kepala asosiasi penyihir. Xian yakin bahwa monster setingkat menengah tidak akan menjadi masalah baginya. Dapat dikatakan bahwa menjadi kaisar adalah hobi baginya. Kaisar menyatakan bahwa sudah lama sejak dia minum bersama Duke Wallace. Duke menyatakan bahwa dia tidak memperbolehkan dirinya minum di garis depan pertempuran. Kaisar kemudian mengungkapkan bahwa ada lonjakan dalam pembunuhan bangsawan baru-baru ini di Kekaisaran Ushif yang menyebabkan banyak kegelisahan. Duke bertanya apakah ada pola dalam pembunuhan tersebut. Kaisar menjawab bahwa semua bangsawan yang dibunuh adalah pejabat korup. Selain itu, Black Fog hadir di semua lokasi pembunuhan. Duke mengungkapkan bahwa ia menemukan jejak mereka di lokasi tersebut kemarin, menunjukkan bahwa para pengikut Black Fog telah bergerak lagi. Duke diminta untuk menyelidiki lebih lanjut. Kaisar menghargai upaya Duke menangani masalah tersebut.
Tetapi ia tidak bisa hanya duduk diam, sementara rakyat semakin cemas. Ada hal lain yang membuatnya khawatir. Duke bertanya apa itu. Kaisar mengungkapkan bahwa ada bangsawan yang menyalahkan Putri Arin atas kejadian tersebut. Duke terkejut dan bertanya, apakah ada orang yang mencoba mengaitkan Putri Arin dengan insiden tersebut? Kaisar menyatakan bahwa ia telah menekan tuduhan tersebut dengan menganggapnya omong kosong. Tetapi tampaknya ada kelompok yang ingin menggunakan Putri Arin. Kaisar kemudian meminta Duke untuk menjaga Putri Arin jika ia meninggal lebih dulu. Duke menegaskan bahwa dia akan melaksanakan perintah Kaisar sampai tuntas. Kaisar mengucapkan terima kasih atas komitmennya. Di tenda pribadi Cyan dan Emily, Emily mendengar cerita dari Cyan tentang pengawalan Tuan Putri sebelumnya. Emily terkejut dan bertanya apakah itu saja. Cyan bertanya apa yang lebih diharapkannya. Emily mengomentari bahwa Arin adalah seorang putri, dan Cyan hanya mengakhiri pengawalan begitu saja, menyindir bahwa Cyan tidak akan pernah menikah dengan cara itu. Cyan mempercayakan kepada Emily untuk mengurus segala sesuatu selama dirinya pergi. Emily bertanya apakah Cyan akan pergi berlatih lagi meskipun hujan turun begitu deras. Namun, Cyan menenangkan Emily bahwa tidak perlu khawatir dan meminta agar Emily tidak menunggunya. Dia kemudian menyadari seseorang masuk ke dalam tenda mereka, tampak mengetahui siapa yang datang. Gadis itu membuka tudung jubahnya, sempat bertanya tujuan keberangkatan Cyan, tapi kemudian menahan diri. Orang tersebut ternyata adalah Putri Arin yang meminta maaf atas kedatangannya dan ingin berbicara dengan Cyan jika memungkinkan. Sementara itu, Emily tampak antusias dengan kehadiran Putri Arin. Arin bertanya sudah berapa lama Cyan telah tiba di sana, dan Cyan menjawab sekitar sebulan. Cyan bertanya mengapa Arin datang menemuinya. Arin meminta agar mereka bisa berbicara secara pribadi, dan Cyan juga meminta Emily untuk meninggalkan mereka sebentar. Emily setuju dan mengucapkan selamat bersenang-senang kepada mereka. Cyan kemudian mengomentari bahwa bersenang-senang dengan seorang anak berusia 10 tahun tidaklah sesuatu yang ia anggap menyenangkan, mengingat usianya yang sudah 40 tahun. Arin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Merasa bahwa dia tidak bertindak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh seorang putri. Cyan membalas bahwa tidak perlu khawatir tentang hal tersebut dan meminta maaf atas perilakunya yang kurang sopan. Arin mengatakan bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Cyan. Kemudian, Arin mengakui bahwa Cyan diakui oleh banyak orang sedangkan dia tidak, dan bahwa Cyan jauh lebih dewasa. Cyan kemudian merenungkan kepribadian Arin dalam hatinya. Arin menawarkan persahabatan kepada Cyan karena mereka akan masuk ke akademi bersama. Namun Cyan menolak dengan tegas dan menyuruhnya pergi jika dia hanya datang untuk mencari teman. Arin menyatakan bahwa dia hanya ingin berhubungan baik dengan Cyan, merasa bahwa Cyan terlalu keras. Cyan tidak merespons ketika Arin bertanya apakah dia juga menganggapnya hanya sebagai sosok yang hampa sebagai seorang putri. Arin menyatakan bahwa dia memahami situasinya dan mengaku bahwa mungkin tidak ada manfaatnya menjadi teman dengan dirinya. Dia juga menyampaikan penyesalannya atas mengganggu waktu Cyan, merasa bahwa dia telah bersikap kurang berpikir jauh ke depan. Arin kemudian menyebut nama Tuan Ashel, membuat Cyan terkejut dan sedikit emosional. Cyan kemudian menarik lengannya dan bertanya bagaimana Arin mengenal saudaranya Ashel. Arin mengungkap bahwa dia mengenal Ashel saat dia berkunjung ke Akademi Kerajaan tahun lalu. Ashel memberinya nasihat untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain dan hanya menjalankan perannya sebagai seorang putri. Cyan merespons dengan skeptis, menyebut Ashel dengan kata-kata yang kasar, dan mengatakan bahwa dia mengenal kepribadian Ashel lebih baik daripada siapapun. Dia juga mencurigai bahwa rencana untuk menjatuhkan Putri Arin sudah dimulai sejak pertemuan mereka dengan Ashel. Cyan berusaha memberi peringatan kepada Arin, tetapi tiba-tiba terjadi keributan yang mengagetkan keduanya. Emily masuk dengan tergesa-gesa ke dalam tenda, memberitahu Cyan untuk segera pergi dari sana, tetapi sudah terlambat. Sebuah benda besar merusak atap tenda dan hampir menghantam orang di dalamnya. Tenda hancur, Emily terpental jauh namun selamat. Para kesatria panik berteriak untuk memeriksa apakah tuan muda mereka baik-baik saja. Emily dengan putus asa berteriak pada Cyan, khawatir akan keselamatannya. Penyebab hancurnya tenda itu adalah monster besar, seekor troll. Kaisar dan Duke segera diberitahu tentang serangan tersebut, dan mereka terkejut mendengarnya. Melalui laporan seorang ksatria kerajaan, diketahui bahwa binatang iblis tingkat lanjut menyerang kamp-kamp belakang di wilayah perbatasan,
dan diduga Putri Arin berada di sana saat serangan terjadi. Tanpa ragu, Kaisar memerintahkan seluruh pasukan Imperial Army untuk menuju kamp-kamp belakang dengan segera guna memastikan keselamatan Putri. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada Kaisar, siapa yang ingin ditemui oleh Putri Arin? Sion memperhatikan para ogre yang merusak tenda-tenda di sekitar dan melihat keberadaan Deathworm beserta beberapa ogre lainnya. Dia menyadari bahwa biasanya mereka hanya berada di wilayah yang lebih dalam di lembah, namun sekarang mereka berada di kamp-kamp belakang. Sion merasa curiga apakah keberadaan mereka ada hubungannya dengan dirinya. Emily memanggil Sion dengan kekhawatiran karena ia mengira Sion sudah mati, dan dia bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan Sion lagi. Pada saat itu, Sion dengan cepat menyelamatkan Putri Arin sebelum dia diremukan oleh serangan troll tersebut. Sion menyatakan dengan percaya diri bahwa di masa lalunya, dia bahkan membunuh Raja Iblis. Dia tidak akan mati oleh serangan troll sembarangan. Arin mengeluh bahwa semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak datang. Namun, seorang kesatria meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja dan akan melindunginya dengan nyawa mereka sebagai kesatria kekaisaran. Sion menyadari bahaya yang mengancam dan memerintahkan kesatria untuk menghindar. Tetapi respon mereka lambat, dan sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya sudah tertangkap oleh monster. Dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi monster itu kuat. Sion kemudian maju menghadapi monster tersebut, mencoba menjadi target untuk menarik perhatian monster. Dugaannya terbukti benar ketika monster itu menunjukkan minat padanya. Sion dengan cepat bersedia untuk mengalihkan perhatian troll, sementara mendorong Emily dan kesatria untuk pergi dengan Putri Arin. Emily segera mematuhi dan mendesak kesatria yang ragu untuk bergerak. Sion merasa sedikit kesal dengan kegesitan Emily untuk pergi. Troll mulai menyerang, tetapi Sion dengan cepat bereaksi dan menyerang tangan troll lebih dulu. Dia berpikir, mengapa semua makhluk iblis peringkat tinggi tertarik padanya? Rasanya seperti mereka mencium sesuatu pada dirinya. Sambil tertawa, Kairam menjelaskan bahwa Sion telah minum darah berbagai makhluk iblis untuk menjadi kuat, dan itulah sebabnya dia tercium bau mereka. Sion terkejut dan bertanya mengapa Kairam baru memberitahunya sekarang. Kairam mengungkapkan bahwa dia selalu ingin memiliki tubuh Sion. Sion memaksa Kairam masuk ke dalam pedang dan bersiap untuk menghadapi troll lagi, sementara Kairam memohon agar diperlakukan lebih baik. Sion menegaskan bahwa tidak peduli seberapa banyak monster yang datang padanya, dia akan menghabisinya dengan mudah. Dia membuktikan ini dengan mengalahkan troll hanya dengan beberapa tebasan saja, menyatakan bahwa setiap monster yang melawan akan berakhir mati. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, Sion mengajak Kairam untuk minum darah makhluk iblis tingkat lanjut. Namun, di tengah-tengah banyaknya monster, dia melihat sesuatu yang lebih dari semua monster itu. Seekor naga iblis. Naga itu meraung, seolah-olah mendeklarasikan perang. Kairam menyadari bahwa naga itu masih muda dan tergoda oleh bau Sion. Tanpa memedulikan maksud kehadiran naga, Sion menyatakan bahwa yang penting adalah menangkap makhluk itu. Namun, dia berubah pikiran dan memilih untuk memakan naga tersebut. Setelah bersiap-siap dengan manifestasi pedang iblisnya, Qian siap untuk menghadapi naga itu. Kaisar menanyakan keberadaan putrinya dan Sion kepada Duke, yang mengakui bahwa dia tidak dapat menemukan jejak mereka setelah tenda hancur. Kaisar mengerti bahwa Duke juga mengkhawatirkan putranya. Meskipun Duke menyatakan keprihatinannya, dia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah keselamatan putri. Kaisar merespon dengan sedikit kaget atas sikap dingin Duke terhadap putranya. Duke, bagaimanapun, menegaskan bahwa seorang Firth harus bisa menjaga dirinya sendiri. Seorang ksatria melaporkan kepada Kaisar bahwa mereka telah menemukan sang putri. Sempat ragu, tetapi Kaisar melihat Putri Arin sudah berada di sana. Meskipun Kaisar khawatir tentang kondisi Arin, dia malah meminta bantuan untuk seseorang. Ketika Kaisar bertanya siapa orangnya, Arin menjawab bahwa itu adalah Sion. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah membawa Sion ke dalam bahaya. Kaisar meminta Arin untuk tenang dan menceritakan situasinya terlebih dahulu. Duke memperhatikan pelayan di sampingnya, bertanya apakah dia adalah pelayan Sion. Emily menjawab dengan tegas bahwa dia adalah pelayan Sion. Duke dengan tegas menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi pada Sion. Dengan ketakutan, Emily menjawab bahwa Tuan Muda bertindak sebagai umpan hanya untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dalam hatinya, dia merasa takut karena belum pernah melihat Duke terlihat begitu menakutkan sebelumnya.
Knight di sampingnya menawarkan untuk pergi menyelamatkan Cyan. Kaisar memerintahkan Duke dengan cepat. Duke, meskipun ragu, yakin bahwa menyelamatkan Cyan bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Kaisar terkejut dan menanyakan keyakinan Duke atas keputusannya. Duke menjelaskan bahwa situasi di kamp harus ditangani terlebih dahulu, karena jika kamp jatuh, binatang iblis akan menyerang kekaisaran. Oleh karena itu, mendirikan kembali kamp adalah satu-satunya cara untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Knight bertanya tentang nasib Tuan Muda. Duke menegaskan bahwa Cyan telah melakukan tugasnya dengan membantu Putri mengevakuasi, yang merupakan kewajibannya sebagai seorang Firth. Putri Arryn terkejut dan merasa bersalah atas situasi tersebut. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar, namun lebih seperti tangisan. Dia menatap langit dan terkejut mengetahui bahwa suara itu berasal dari naga. Dengan cermat, dia melihat Cyan berpegangan erat pada naga tersebut di langit.